Ini bisa kita lihat para sahabat, contoh dari hasil pohon pepaya yang sudah berhasil saya lakukan penyambungan. Hasilnya seperti ini. Dan nantinya ini saya akan perlihatkan. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman cara kita melakukan penyambungan pada bibit pepaya agar nanti bibit pepaya kita bisa pendek, cepat berbuah dan berbuah lebat. Ini adalah bibit pohon pepaya saya dan bisa kita lihat para sahabat, dari bibit pohon pepaya saya nantinya ini saya akan lakukan metode sambung pucuk dengan menggunakan 2 batang bibit pepaya nantinya. Adapun tujuan saya nanti melakukan penyambungan pada bibit pepaya yang akan saya lakukan ini adalah agar nanti dari hasil sambungan yang saya lakukan itu bisa saya memperoleh nanti pohon pepaya saya pendek, cepat berbuah dan berbuah lebat. Selain itu nanti juga pohon pepaya kita terlihat unik karena memiliki kaki ganda nantinya, karena yang akan saya lakukan sambung pucuk nantinya itu menggunakan 2 batang bibit pepaya. Selain itu nantinya juga kita bisa memperoleh pohon pepaya kita menjadi kokoh. Ini bisa kita lihat para sahabat, dari bibit pepaya saya ini saya sudah lakukan pembibitan, namun yang saya lakukan pembibitan di sini pada media yang terpisah seperti ini. Namun nantinya walaupun dengan media terpisah seperti ini, saya nanti akan lakukan penggabungan untuk saya melakukan sambung pucuk. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman cara kita melakukan sambung pucuk pada bibit pepaya kita dengan menggunakan 2 batang bibit pepaya seperti yang akan saya perlihatkan nantinya ini. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Adapun alat yang saya gunakan nantinya di sini adalah saya menggunakan pisau cutter, di mana pisau cutter yang kita gunakan di sini harus benar-benar tajam dan bersih. Dan di sini memang saya sengaja menggunakan alat itu yang bermata tipis seperti ini karena nantinya bibit pepaya yang akan kita lakukan penyambungan itu sangat mudah atau lunak. Jadi kita gunakan pisau yang bermata tipis seperti pisau cutter yang akan saya gunakan ini. Kemudian nantinya untuk ikatan dan sungkupan itu saya menggunakan plastik roll seperti ini. Bisa kita lihat para sahabat, ini plastik roll yang saya gunakan yang memanjang seperti ini. Nantinya ini saya gunakan sungkupan itu saya potong beberapa bagian, dan sebagian juga nanti itu saya jadikan pengikat seperti ini, saya iris lagi beberapa bagian. Dan yang terakhir yang kita siapkan itu adalah entris, di mana entris ini kita ambil itu berasal dari tunas yang tumbuh dari pohon indukan pohon pepaya. Jadi saya sarankan itu untuk kita lakukan penyambungan itu kita ambil dari tunas yang tumbuh dari batang pohon pepaya indukan kita yang sudah berbuah. Dan ini bekas yang saya ambil dari batang pohon indukan pohon pepaya saya, ini bekas yang saya patahkan seperti ini. Baik, langsung saja saya memperlihatkan cara kita melakukan sambung pucuk pada pohon atau bibit pepaya kita dengan menggunakan 2 batang bibit pohon pepaya seperti ini. Langkah pertama itu adalah di sini nantinya itu sebelum saya lakukan pemotongan, saya akan lakukan pengikatan dulu agar nanti pada saat kita melakukan pemotongan batang itu dari kedua batang bibit ini bisa merata. Begitu pula juga nanti untuk kita lakukan pembelahan batang bibit. Jadi ini saya akan lakukan pengikatan dulu seperti ini. Saya menggabungkan dari kedua batang bibit pepaya saya ini. Caranya cukup mudah, tinggal kita ikat seperti ini. Ini kita ikat seperti ini.
Setelah kita melakukan pengikatan, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pemotongan batang bibit yang akan kita lakukan penyambungan. Jadi di sini saya akan lakukan pemotongan itu. Untuk pemotongan yang akan saya lakukan kira-kira setinggi kurang lebih 4 cm dari batas pengikatan yang saya lakukan. Jadi saya akan lakukan pemotongan di sini. Ini saya potong. Inilah tujuan saya tadi melakukan pengikatan agar bisa kita memperoleh potongan yang rata seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya itu adalah kita siapkan enteris, di mana di sini untuk enteris itu saya lakukan pembuangan daun semua. Ini. Dan nantinya itu saya tinggal menyisakan tunas pucuknya. Ini saya buang seperti ini semua. Ini modelnya seperti ini yang saya lakukan, tinggal menyisakan sedikit pucuknya, tunas pucuknya seperti ini. Dan ini saya akan lakukan pemotongan. Panjang enteris yang saya gunakan itu kira-kira 10 cm seperti ini. Setelah enteris kita siapkan, kemudian langkah berikutnya adalah kita melakukan pembelahan batang bibit pohon pepaya kita yang sudah kita lakukan pemotongan. Dimana untuk pembelahan di sini kita lakukan itu pas di tengah. Untuk kedalaman di sini yang kita lakukan itu kira-kira sedalam kurang lebih 2 cm. Ini saya lakukan seperti ini. Kira-kira yang saya lakukan itu 1,5 mata pisau dari cutter ini. Kemudian setelah itu kita lakukan pengirisan enteris. Untuk pengirisan enteris di sini kita lakukan juga sesuai dengan irisan yang telah kita lakukan tadi pada batang bibit pohon pepaya kita, yaitu sekitar 2 cm. Ini pengirisan yang saya lakukan. Kira-kira nanti model huruf V. Modelnya seperti ini, bisa kita lihat para sahabat. Usahakan harus benar-benar rata dan bersih, jangan ada sisa-sisa potongan yang menempel. Lalu kita masukkan enteris. Untuk enteris di sini kita masukkan itu pas di tengah. Ini seperti ini yang saya lakukan, pas di tengah, di antara kedua dari batang bibit pohon pepaya kita. Modelnya seperti ini. Kemudian kita lakukan pengikatan. Ini saya siapkan pengikat yang saya akan lakukan itu, saya ikat dari bawah ke atas. Usahakan semua irisan harus tertutupi, jangan sampai ada celah agar nanti embun tidak masuk pada sambungan yang kita lakukan. Ini kita ikat dari bawah ke atas. Dan untuk pengikatan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan, karena ini sangat lunak. Ini saya double ikatannya karena kurang. Usahakan semua saling tertutupi. Ini bisa kita lihat para sahabat pengikatan yang saya lakukan seperti ini. Setelah kita lakukan pengikatan, kemudian langkah berikutnya itu saya siapkan sungkupan, karena di sini untuk plastik roll itu memanjang, jadi ini saya potong beberapa bagian, saya ukur dulu seperti ini. Jadi saya akan lakukan pemotongan di sini. Ini saya potong sepanjang kira-kira seperti ini. Karena plastik roll ini memiliki rongga yang terbuka seperti ini, jadi pada ujungnya nanti ini salah satunya itu saya akan lakukan pengikatan. Karena di sini untuk dari ujung kiri dan kanan dari plastik ini berlubang, jadi saya ikat salah satu ujungnya seperti ini, lalu saya balikkan seperti ini. Modelnya seperti ini para sahabat. Lalu kita sungkupkan. Karena di sini sungkup yang kita gunakan sungkup berongga, jadi untuk pengikatan nantinya itu kita ikat itu jangan sampai terlalu kencang.
agar nanti embun yang ada dalam sungkupan itu bisa menetes keluar. Ini saya akan lakukan pengikatan. Untuk pengikatan di sini kita lakukan itu melebihi dari batas ikatan sambungan. Jadi saya akan lakukan pengikatan di sini. Jangan terlalu kencang kita ikat. Intinya di sini apabila sungkupan ditiup angin tidak terbang. Jadi kita ikat cukup longgar saja. Ini kita rapikan rongga dari sungkupan ini. Ini seperti yang saya lakukan seperti ini. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, inilah hasil yang telah saya lakukan sambung pucuk bibit pohon pepaya saya dengan menggunakan 2 batang bibit pohon pepaya. Dan berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari hasil sambungan yang telah saya lakukan. Ini bisa kita lihat para sahabat contoh dari hasil pohon pepaya yang sudah berhasil saya lakukan penyambungan. Hasilnya seperti ini. Dan nantinya ini saya akan perlihatkan dari hasil sambungan saya. Ini sudah menyatu dengan baik. Jadi ini saya akan nanti buka ikatan sambungannya untuk saya memperlihatkan kepada para sahabat. Kebetulan usia dari sambungan yang saya lakukan ini kurang lebih sekitar 1,5 bulan. Ini. Baik, saya akan coba melepas ikatan dari sambungan pohon pepaya saya ini. Apakah sudah menyatu dengan baik atau belum? Dan ini bisa kita lihat para sahabat, ternyata dari sambungan pohon pepaya saya ini sudah menyatu dengan baik. Ini bisa kita lihat hasil penyatuannya itu. Ini saya perlihatkan lebih dekat lagi hasil sambungan saya lakukan itu. Ini baik para sahabat pencinta tanaman semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan teknik kita melakukan penyambungan pada bibit pohon pepaya kita agar nanti bisa kita memperoleh pohon pepaya kita pendek, cepat berbuah dan berbuah lebat. Selain nantinya itu pohon pepaya kita terlihat unik. Dan rencana nanti pohon pepaya saya ini saya akan lakukan penanaman dengan sistem tabulam pot. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.